Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini bacaan kita sudah sampai di kitab Ulangan pasal 7, 8, dan 9. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis, dan seterusnya. Saudara, judul firman Tuhan pagi ini adalah jangan kompromi dengan dunia. Di dalam bacaan yang kita baca, firman Tuhan sangat tegas memberitahu supaya umat Tuhan jangan berkompromi dengan penduduk Kanaan. Saudara, apa arti kompromi? Kalau kita lihat kamus, kompromi adalah upaya atau usaha untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Dalam konteks ini adalah di dalam penyembahan yang ditujukan kepada Allah yang benar atau Allah yang sejati, atau kepada Allah yang palsu, dengan kata lain kepada berhala-berhala. Nah saudara, ketika umat Tuhan mau masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian, Tuhan sudah memerintahkan supaya bangsa-bangsa yang ada di Kanaan harus ditumpas terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan, Allah itu kejam. Tidakkah Allah penuh kasih? Allah itu adil? Benar saudara. Tapi kenapa bangsa-bangsa di Kanaan harus ditumpas? Karena kita melihat kalau tidak ditumpas maka orang Israel akan terpengaruh, saudara, terutama imannya ditujukan kepada Allah yang lain, dijauhkan dari Allah yang sejati, sehingga mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Dan ini yang membuat Allah memerintahkan supaya dia, umat Tuhan, membinasakan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Apakah dia melanggar perintahnya sendiri untuk membunuh saudara? Dia pernah memerintahkan jangan membunuh. Tapi kenapa dalam bagian ini seolah-olah dia memerintahkan untuk membunuh? Sekali lagi, jawabannya adalah Allah berotoritas. Satu contoh, seorang polisi di jalan raya. Dia mengizinkan saudara rambu larangan, tetapi karena kondisi macet, katakanlah diizinkan untuk melewatinya. Nah pertanyaannya, apakah Pak polisi melanggar perintahnya? Tidak, karena dia pakai seragam polisi, pakai pangkat di sana, dan dia berotoritas ketika dia di jalan. Juga dengan Allah kita, dia tidak melanggar perintah larangan yang dia sudah berikan. Nah saudara, daya kebiasaan di sekitar kita itu memang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan sangat melarang bangsa-bangsa Kanaan, perempuan di sana, untuk diambil istri oleh orang Israel? Karena mereka pada dasarnya benar-benar penyembah berhala dan akan menjauhkan umat Tuhan dari Tuhan, dan akhirnya ikut penyembah berhala. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang, tidak seiman, saudara. Sebab kalau itu dilakukan, maka kebanyakan saudara orang ini pasti meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Memang orang percaya tinggal di dalam dunia ini, tetapi harus mempengaruhi dunia dan bukan sebaliknya. Kiranya kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini benar-benar mempengaruhi dunia dan bukan sebaliknya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.